Assalamualaikum Ibu Sur. Waalaikumsalam, Bu. Gimana Ibu hari ini masih sempat belajar sama anak-anak? Karena hari ini tidak sempat lagi, Bu. Karena kita masuknya tadi di room tuh sudah pukul 8, sedangkan kami itu kan pukul 8 kumpul anak-anaknya, datang Oh, wali muridnya gitu. iya, oke. Oke Tapi nih, kemarin bisa. untuk artinya hari ini fokus ke pelajaran kita Bu ya. Iya, betul. Ya. Oke, gini loh Bu. Eh, Sekarang kan kita sesi bincang-bincang nih, santai aja. Jangan terlalu stres atau berat untuk berpikir. Yang Ibu inginkan dalam pengembangan diri Ibu sebagai seorang pengajar praktik atau sebagai pendamping guru penggerak, apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan terutama secara pribadi ya, untuk menggali ilmu, untuk bisa nanti meneruskan ke siswa pendidik, ke rekan-rekan kerja, yang mana ilmu yang sudah saya dapatkan itu selama pembekalan ini. Sekarang ini kan selama pembekalan, belum kita selanjutnya. Ilmu seperti apa yang ingin Ibu peroleh? Kalau yang sudah-sudah kan kita belum memahami apa itu guru penggerak praktik kan, nah atau praktik pengajar itu kan belum kita memahami sejauh mana. Nah sekarang kita selama pelatihan ini dari struktur yang dari awal mulai dari hari pertama sampai sekarang kan banyak ilmu-ilmu yang sudah kita timba, jadi sudah kita dapat, jadi bisa istilahnya oh kayak gini kalau mau yang terbaik gitu, itu yang bisa kita istilahnya dapatkan atau kita dalami. Apa yang sudah Ibu dapatkan sekarang? Yang pertama sekali itu pengalaman yang saya dapatkan banyak sebenarnya, Bu. Nggak bisa saya sampaikan satu persatu. Apa itu? Coba. Ya, bisa di salah satunya pengalaman atau ilmu yang sudah saya dapat itu cara mendapatkan seperti tadi ya, coaching. Nah, saya nggak tahu apa itu coaching kan tadinya. Nah, rupanya oh ini yang dikatakan apa disebut-sebut coaching itu boleh dikatakan instrukturnya gitu kan apa. Nah, oh itu salah satunya yang sudah saya dapatkan, Bu. Ya. Ibu merasa senang menjadi seorang pendamping? Saya sangat senang sekali, Bu, terutama jadi guru ini saya sangat senang sekali. Karena kenapa? Dari cita-cita saya dari kecil saya sudah berminat untuk jadi guru. Jadi apalagi seperti sekarang ini kan, saya sudah senang sekali. Apa hambatan Ibu untuk menjadi seorang guru pendamping itu sendiri? Kalau hambatan itu banyak sekali, Bu, sebenarnya. Karena saya ini pertama, hambatan saya ini untuk apa, internet terutama ya. Nah, tapi saya berusaha bagaimana caranya, istilahnya saya dapat berkomunikasi, mengikuti alur cara kita belajar ini semaksimal mungkin. Nah, itulah saya kadang-kadang matikan apa namanya kamera gitu, matikan mikrofon supaya saya bisa mendengar apa-apa yang dijelaskan oleh teman-teman, oleh instruktur kita. Nah, itu bukan saya istilahnya oh sengaja mau tutup, enggak, itu supaya saya bisa mendapatkan apa penjelasan-penjelasan yang diberikan supaya saya bisa mempermudah mendapatnya, itu Bu hambatan saya. Ada hambatan yang lain yang mungkin Ibu rasakan yang cukup berat selama kita belajar, Ibu? Hambatan saya sekarang ini yang cukup berat, bagaimana caranya nanti apa namanya tuh untuk ilmu ini nanti saya salurkan. Bagaimanalah cara saya untuk menyalurkan supaya saya memang betul-betul apa yang akan saya sampaikan nanti diyakini teman-teman, diyakini kalau murid itu ya insya Allah dia karena ya masih usia istilahnya SD itu
bisa kita ini kan. Tapi kan untuk menyambungkan atau meneruskan dengan rekan-rekan itu untuk selanjutnya. Nah, itu saya nantinya bingung sebenarnya saya harus belajar 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 lagi terus itu. Jadi hambatan yang lain itu mungkin banyak nanti saya temukan. Menurut Ibu nih, ada perubahan tidak dalam diri Ibu sekarang? Kalau sekarang ini yang saya rasakan perubahan saya ada Bu. Di salah Apa? satunya sekarang ini cara saya penyampaian materi dengan anak, dengan apa namanya wali murid karena sekarang ini luring Bu ya. Nah, dengan wali murid cara-cara bicara tadinya kita menekan kadang-kadang kalau belum paham misalnya tanya-tanya terus kadang kita timbul ini kok gini. Nah, kalau sekarang ini kita sudah merasakan, oh gini, jangan kalau kayak gitu berartinya. Nah, sekarang banyak perubahan Bu yang saya dapatkan, yang saya bisa rasakan nanti untuk perubahan-perubahan yang beberapa hari ini yang saya dapat. Karena sebelum apa namanya, kalau hari ini kalau masuk kita nih jam 8, jadi saya belum bisa sekolah nah Bu. Nggak bisa lagi sekolah. Tapi kalau misalnya masuk jam 11, saya masih bisa Bu ke sekolahan karena saya tinggalnya di perumahan itulah, di perumahan suatu SD itulah. Artinya perubahan yang Ibu peroleh sekarang itu akan merubah pribadi Ibu tidak? Insya Allah Bu akan merubah pribadi saya, apa namanya apa-apa yang akan saya terapkan nanti insya Allah ada perubahan terhadap yang akan saya sampaikan. Dan mulai dari itu terkata mungkin itu nanti insya Allah saya bisa merubahnya. Ada tidak pribadi yang ingin Ibu perbaiki dari dalam diri Ibu? Banyak sebenarnya pribadi yang akan saya perbaiki. Pertama, di salah satunya adalah cara-cara kita menyampaikan materi itu kan di dalam diri pribadi kita, terutama harus kita kalau tadinya adalah soal ini misalnya kita apa namanya menyampaikan atau buatnya cukuplah 1-2 soal aja. Nah, kalau sekarang karena sekarang ini kalau anaknya di usia ini cukup 5 soal supaya dia tidak terlalu jenuh, tidak terlalu bosan untuk mengajarkan. Nah, itu kalau untuk akhir-akhirnya ini insya Allah Bu ada itu nanti. Kalau sebagai seorang pendamping guru praktik sendiri bagaimana? Pribadi apa yang ingin Ibu perbaiki? Pendamping guru praktik. Ya Bu ya. Oh iya. Kalau apalagi yang itu Bu, banyak saya ini karena belum pengalaman kan. Baru ini yang saya dapatkan, jadi banyak sekali yang harus saya istilahnya rubah. Jadi belum ada kalau di antara teman kita kan ada yang sudah pernah ikut kan, jadi bisa. Nah, kalau saya ini terus terang pengalaman saya baru sekarang yang ikut ini, jadi banyak yang akan saya rubah, banyak yang akan saya gali dalam ini. Kecakapan atau kepribadian apa yang menurut Ibu yang paling ingin Ibu tularkan kepada guru penggerak yang ada pada diri Ibu sebagai seorang guru praktik? Itu kecakapannya pertama kita ajak kepada guru penggerak itu bagaimana caranya yang terbaik secara itu apa ke guru kan sekarang ini menuju ke guru apa belajar merdeka tuh nah Bu. Nah, jadi sekarang ini kan kita harus bagaimana caranya yang belum kita alami atau yang masa-masa kita belum apa namanya pahami, insya Allah kita arahkan mudah-mudahan untuk yang sekarang ini kita bisa memahami apa itu guru penggerak. Target Ibu nih, target ya. Kira-kira penularan Ibu sebagai seorang guru praktik yang baik ini kepada teman-teman Ibu atau kepada guru penggerak yang akan Ibu bina, berapa lama Ibu akan membimbing mereka dan praktik baik itu kira-kira berapa lama target yang ingin Ibu capai?
Semaksimal mungkin kalau bisa itu dalam 2, 3 bulan itu, mudah-mudahan, target saya kalau bisa itu sudah ada hasilnya. Bagaimana caranya, kan kita pembekalan aja hampir berapa hari kan. Nah, belum nanti katanya kalau berhasil ini kita 9 bulan. Nah, apalagi kalau seperti kita mau membimbing, rekan kita nanti. Kita Kira-kira nih, dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan, pribadi apa yang ingin Ibu tularkan? Pribadi cara kita mengajar guru praktek itu. Kira-kira komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi, kesimpulannya apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kesimpulannya, kalau saya itu akan berusaha mungkin untuk pada membimbing satu sekolah saya sendiri, untuk yang akan selanjutnya itu kita kan akan membimbing rekan-rekan di suatu SD yang lain. Ini saya SD kan Bu ya. Nah Ya. jadi mungkin saya di ruang lingkup SD atau bagaimana apa nanti yang akan salurkan oleh atasan kita nanti. Oh gitu. Ibu kan sebagai guru pengajar praktik nantinya kan tidak hanya guru SD ya Bu, Ya, binaannya bisa SMA, bisa SMP, guru yang Ibu bina. Dari pribadi Ibu, Ibu sendiri merasa bagaimana? Yakin tidak Ibu bisa melakukannya, pendampingan tersebut? insya Allah Bu. Karena saya memang guru SD, tapi kita kan pernah kalau misalnya memang status sekarang ini kan guru SD, tapi saya karena sudah belajar di guru praktik ini, nah atau di calon guru penggerak ini berusaha semaksimal saya bagaimana saya supaya pede dalam menyampaikan apa yang nanti akan saya sampaikan dengan rekan-rekan itu walaupun SMP, SMA sekaligus siapa tahu nanti ketemu juga dengan pengawas kan, insya Allah saya akan pede menghadapi apapun yang akan terjadi. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang saya dapat sekarang ini bisa saya sampaikan. Oke, artinya ada perubahan pribadi Bu ya? Insya Allah. Oke, terima kasih Ibu atas apa namanya bincang-bincang kita. Mudah-mudahan perubahan yang Ibu inginkan dan kedepannya Ibu dapat memperoleh target yang lebih baik lagi sesuai yang Ibu inginkan. Target kita 2 bulan 3 bulan ke depan perubahannya semakin banyak dalam pendampingan. Mungkin 2 atau 3 minggu ini kita juga akan berbincang-bincang lagi apa saja yang sudah Ibu lakukan selama 2, 3 minggu ini untuk menularkan praktik baik yang sudah Ibu lakukan. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.